Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Selasa 26 Agustus 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 14 ayat 3. Firman kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, pernahkah mengalami momen di mana kita meragukan janji Tuhan? Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Salah satu kepastian dalam hidup kita adalah ketidakpastian itu sendiri. Masalah yang berlarut-larut, sakit yang berkepanjangan, dan doa-doa yang seolah-olah belum dijawab, terkadang membuat kita ragu akan janji Tuhan untuk kita. Raja Salomo pada puncak peristiwa besar yaitu pentahbisan bait suci mengingatkan seluruh umat Israel akan satu kebenaran mendasar yang juga menjadi pegangan kita hari ini, yaitu Tuhan setia pada janjinya. Adapun latar belakang dari ayat renungan kita pada pagi hari ini adalah ayat ini diucapkan oleh Raja Salomo setelah tabut perjanjian ditempatkan di bait suci dan kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Ini adalah puncak dari perjalanan panjang umat Israel. Ini adalah penggenapan dari janji Tuhan yang diberikan sejak zaman Musa. Bahkan ia akan membawa mereka ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Setelah melalui padang gurun, peperangan, dan pengembaraan, akhirnya mereka mengalami tempat perhentian. Apa yang bisa kita renungkan dalam nats kita pada hari ini? Yang pertama adalah Tuhan adalah pemberi perhentian, the God of rest. Salomo memuji Tuhan karena telah memberikan tempat perhentian. Kata perhentian di sini bukan sekedar berhenti dari perjalanan, tetapi sebuah keadaan damai, sejahtera, dan aman, dan tentunya yang stabil yang diberikan oleh Tuhan bagi umatnya, yaitu tempat perhentian bisa juga berarti kedamaian batin di tengah kesulitan finansial atau keluarga, kepastian keselamatan di dalam Kristus setelah kita mencoba menyelamatkan diri sendiri dengan usaha kita, dan juga penyertaan Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk melewati suatu persoalan demi persoalan. Tuhan tahu kita lelah dan perlu beristirahat. Yesus sendiri mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Janji Tuhan selalu mengarah pada kelegaan dan kepenuhan hidup di dalam Dia. Yang kedua adalah janji Tuhan tepat dan sempurna. Perhatikan kata yang digunakan oleh Salomo, tepat seperti yang dijanjikannya. Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Waktunya selalu sempurna. Mungkin bagi Israel 40 tahun di padang gurun terasa sangat lama. Tetapi bagi Tuhan itu adalah waktu yang tepat untuk memurnikan, membentuk, dan mempersiapkan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Dalam hidup kita sering mempertanyakan waktu Tuhan. Tuhan, kapan doaku dijawab? Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja dengan ketepatan yang sempurna. Ia tidak pernah keliru untuk menjadwalkan jawaban untuk doa-doa kita. Waktu Tuhanlah yang terbaik.
Yang ketiga adalah tidak ada janji Tuhan yang gagal. The God of integrity. Inilah inti dari pujian Salomo. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Janji Tuhan adalah pasti. Jika Tuhan berjanji mengampuni, Dia akan mengampuni sepenuhnya. Jika Tuhan berjanji menyertai, Dia akan menyertai sampai akhir zaman. Jika Tuhan berjanji memberi hikmat kepada yang meminta, Dia akan memberikannya dengan murah hati. Jika Tuhan berjanji menyediakan semua kebutuhan kita, Dia setia pada firman-Nya. Ketika kita membaca Alkitab, kita sedang membaca buku janji-janji Tuhan yang memiliki tingkat keberhasilan 100%. Janjinya adalah pasti. Yes or no, yes dan amin. Ya dan amin di dalam Kristus. Ini bisa kita baca di 2 Korintus 1 ayat 20. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen adalah perjalanan beriman dari satu janji Tuhan kepada janji Tuhan yang lain. Kita boleh tersandung, lelah, dan bahkan ragu. Tetapi dasar kita tidak pernah goyah karena fondasinya adalah janji Tuhan yang tidak pernah gagal, seperti yang disampaikan dalam renungan kita pada hari Senin kemarin. Mari kita menutup renungan ini dengan kembali memuji Tuhan seperti Salomo. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan, tepat seperti yang dijanjikannya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Biarlah kalimat itu menjadi peneguh hati kita pada hari ini dalam memulai segala aktivitas kita. Tuhan menyertai kita sekalian dalam segala aktivitas kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu untuk kami di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami percayakan janji-Mu adalah satu kepastian. Dan tentunya kami akan berpegang hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik dalam pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang kami lakukan. Dan juga termasuk hari ini ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang maha baik dan maha pengampun. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.